Terpaksa menikahi nona muda. Bab 16. Akibat tamu bulanan. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Beberapa hari setelahnya, Tama selalu memakan sarapan buatan Bella dan memberikannya catatan kecil untuk Bella. Namun ada yang berbeda pagi ini. Saat Tama bangun pagi kali ini untuk sarapan, ia tak mendapati makanan apapun di atas meja seperti hari-hari yang telah lalu. Meja makan itu terlihat bersih dan mengkilap, seakan tidak pernah ada orang yang telah menyentuhnya. Hal itu pun membuat Tama heran dan bertanya-tanya dalam hati. Apa Bella terlambat bangun pagi, atau Bella mempunyai agenda yang mendesak pagi ini, sehingga tidak sempat memasakkan untuknya? Ia sepertinya harus mengecek keadaan Bella sendiri di kamarnya. Tama pun berlalu dari dapur menuju kamar Bella. Sesampainya di sana, Tama lantas mengetuk pintu kamar Bella, merasa tak ada tanggapan, dengan hanya mengetuknya saja. Tama memilih ikut memanggil nama Bella juga. Bella, panggilnya berulang kali, namun seberapa kuat ketukan pintu dan panggilannya, Bella tak kunjung juga menyahut. Ia kemudian kembali berkata, "Bella, aku akan masuk ke kamarmu kalau begitu." Tak ada sahutan lagi, Tama pun masuk ke dalam kamar Bella. "Di mana dia?" tanyanya pelan saat tak mendapati Bella berada di kamarnya. Tak lama kemudian, terlihat pintu kamar mandi terbuka, menampilkan sosok wanita yang sedari tadi dicari oleh Tama dengan keadaan wajah yang terlihat pucat dan tangan yang memegang perut. "Kamu kenapa?" tanya Tama khawatir seraya berjalan mendekati Bella. "Apa yang kamu lakukan di kamarku?" tanya Bella dengan suara pelan. Langkah kaki Tama terhenti seiring mendengarkan suara Bella. Aku sudah dari tadi mengetuk pintu kamarmu dan memanggil namamu, tapi kamu tidak pernah menyahut. Aku kira terjadi apa-apa denganmu, makanya aku masuk." "Jadi apa yang ingin kamu katakan?" "Aku hanya ingin melihat." Tidak." "Apa?" tanya Bella tak mengerti. Aku hanya ingin bertanya saja, kenapa tidak ada sarapan pagi ini di meja makan?" Bukan itu yang ingin Tama katakan pada Bella, melainkan Tama ingin mengatakan, "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Itu yang ingin Tama tanyakan. Namun mengapa kata-kata yang keluar dari bibirnya kata-kata yang membuat Bella tambah menjernyet heran. "Kalau begitu aku keluar dulu." Tama pun segera berlalu dari kamar Bella. Saat ia hendak mencapai pintu, panggilan Bella membuat ia menghentikan langkah kakinya dan kembali berbalik melihat Bella. "Ada apa?" tanya Tama. "Aku tidak bisa memasakkanmu sarapan pagi ini. Kamu beli di luar aja dulu ya," ujar Bella membuat Tama mengangguk-anggukkan kepalanya. Entah mengapa Tama menganggukkan kepalanya dengan patuh. Apa karena cara bicara Bella yang terdengar lembut di telinganya, atau karena melihat Bella seperti tengah kesakitan? Sungguh Tama tak bisa membedakannya. Tapi tunggu. Selama ini, Bella berbicara dengan dirinya menggunakan nada yang lembut. "Jadi, apa bisa kamu keluar sekarang?" tanya Bella membuyarkan lamunan Tama. "Apa? Aku ingin tiduran sebentar. Apa kamu bisa keluar?" "Iya, kalau begitu aku pergi dulu." Tama pun berlalu keluar dari kamar Bella. Lagi, sebelum mencapai pintu, Tama membalikkan badannya atas kemauannya sendiri dan bertanya pada Bella, "Apa kamu baik-baik saja?" Suaranya begitu terdengar tenang, namun ada nada kekhawatiran di sana yang tidak dapat diketahui oleh Bella. "Aku baik-baik saja. Tapi mengapa wajahmu terlihat pucat?" "Oh itu tidak apa-apa. Hal ini wajar dialami oleh beberapa wanita setiap bulannya." Serasa mengerti arah pembicaraan Bella, Tama pun menganggukkan kepalanya. "Apa kau butuh sesuatu?" tanya Tama. "Tidak," jawab Bella singkat. "Kalau begitu aku pergi dulu." Tama pun benar-benar keluar dari kamar Bella menuju ke dapur untuk membuat sarapannya sendiri. Tama pandai memasak,
Sejak ia berkuliah, jadi ia tidak bingung atau gugup lagi jika ingin membuat sarapan apa pagi ini, karena ia telah terbiasa sejak dulu. Selesai membuat sarapan, ia membawakan sepiring sarapan buat Bella. Kali ini, ia begitu lancar saat masuk ke dalam kamar Bella, mengetuk pintu kamar, mendengar kata masuk, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar Bella. Namun ada yang berbeda dengan tatapan Bella. Ia seperti merasa Bella sedang mengintimidasinya dengan tatapan tajam yang terarah padanya. "Kenapa kamu datang ke sini lagi?" tanya Bella seraya bangun dari tidurnya. "Ah, aku hanya ingin membawakanmu sarapan," kata Tama. "Simpan saja di sana, terima kasih," ujar Bella. "Sebaiknya kamu sarapan dulu, biar perutmu tidak bertambah sakit." "Nanti saja," jawab Bella singkat. "Makan dulu." "Aku tidak ingin." "Makan dulu," kataku, "baru setelah itu, aku pergi. Jika kamu tidak ingin memakannya, aku akan tetap di sini," ujar Tama. Tama lalu mengambil tempat duduk di tempat tidur Bella. "Kamu mengatakan hal itu padaku dengan status apa?" "Suami." Tama terdiam, lalu beberapa detik kemudian, ia menjawab pertanyaan Bella yang membuat Bella sedih. "Aku di sini sebagai temanmu. Apa tidak boleh?" "Ya, seharusnya seperti itu," katanya pelan. "Baiklah, aku janji akan memakannya, tapi kamu harus keluar dulu dari kamarku." Aku juga telah menyiapkan makan siang untukmu." "Terima kasih." "Oh iya, aku kemungkinan pulang larut malam ini." Aku tahu." "Baiklah, aku berangkat kerja dulu." Hati-hati di jalan." Tama tertegun, lalu sedetik kemudian, ia pun berlalu keluar dari kamar Bella tanpa melihat Bella menghabiskan sarapannya lagi, karena ia yakin kalau Bella akan menepati janjinya. Malam harinya, Tama pulang begitu awal, tidak seperti perkataannya pagi ini pada Bella yang mengatakan kalau ia akan pulang larut malam. Sungguh selama di kantor, ia menjadi tidak tenang karena selalu kepikiran dengan Bella. Bagaimana kondisi Bella, dan apakah keadaan Bella sudah membaik atau bertambah buruk. Bahkan saat rapat berlangsung, ia menjadi tidak fokus. Para karyawan yang ada bersamanya saat itu pun menjadi heran, karena tidak biasanya Tama seperti ini. Sesampainya di rumah, Tama bergegas masuk ke dalam rumah, lalu tanpa berganti pakaian, ia segera menuju kamar Bella untuk mengecek keadaan Bella. Bahkan sepatu yang dibukanya hanya disimpan begitu saja di rak sepatu, dan jangan lupa, tas kantor yang berisi dokumen penting, hanya ia biarkan berada di sofa ruang tamu tanpa lebih dahulu menaruhnya di dalam kamarnya sendiri. Saat ia sudah berada di depan kamar Bella, Tama langsung saja masuk ke dalam tanpa mengetuk atau memanggil nama Bella lagi. Hal itu pun sukses membuat Bella terkejut yang baru saja keluar dari kamar mandi, dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya yang polos. Ya, ia baru saja selesai membersihkan diri, sontak saja, hal itu membuatnya berteriak seketika. "Ataheya." Maaf, aku tak sengaja," ujar Tama langsung saja membalikkan tubuhnya. Mengambil kesempatan itu, Bella langsung saja menarik selimutnya untuk menutup tubuhnya yang masih terlihat. "Apa yang kamu lakukan di kamarku, Dania? Harusnya kamu mengetuk pintu dulu, atau memanggil namaku," ujar Bella. "Maaf, aku hanya mengecek keadaanmu saja tak lebih. Aku sudah baik-baik saja. Bisa kamu keluar sekarang?" Ya, baiklah. Aku menunggumu di meja makan setengah jam lagi." "Untuk apa?" "Ya, tentu saja untuk makan malam. Memangnya untuk apa lagi?" "Baiklah," ujar Bella, "saat kamu keluar, jangan lupa tutup pintunya dengan rapat." "Aku tahu," ujar Tama. Ia lalu melanjutkan perkataannya dengan nada rendah. "Kenapa harus malu? Aku kan sudah melihat semuanya." Meski rendah, namun Bella masih mendengarnya dengan jelas. "Tama, cepat keluar dari kamarku." Mendengarnya, membuat Tama tersenyum lucu. Bukannya itu fakta? "Tama, keluar cepat." Tama pun segera berlalu keluar dari kamar Bella,
dengan senyuman yang masih mengembang. To be continued. Bizona novel romantis. Ini dia sedikit kuplikan ceritanya. Bab 17, Wanita Penggoda. Apa yang bisa kamu ketahui selama kamu tidak berada di dekatnya? Itu adalah sebuah pesan singkat yang baru Bella terima dari nomor yang tak dikenalnya. Entah apa maksud orang itu dalam mengirimkannya pesan seperti itu. Bella tak mengerti hingga beberapa detik kemudian, ia baru tersadar kalau orang yang dimaksudkan dalam pesan itu adalah Tama. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan bab berikutnya.